Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mau nanya, untuk tugas minggu lalu apakah ada kesulitan? Website nggak ada kesulitan? Baik. Eh, Kita tunggu masih banyak yang mau masuk. Oke, sambil kita nunggu yang lain bergabung ya. Jadi kita review sedikit bahwa kita sudah mempelajari minggu lalu dalam marketing digital, pemasaran digital, maka website menjadi rujukan utama ya, sebelum yang lain. Karena pada dasarnya segala sesuatu materi pemasaran digital lainnya itu pada akhirnya akan bermuara pada website. Jadi yang perlu kita sadari bahwa dalam ekosistem atau ruang lingkup manajemen pemasaran digital, ya, maka dimulai dari tersedianya website. Nah, website akan menjadi sumber informasi tempat para calon pembeli, calon pelanggan mendapatkan info tentang produk atau jasa yang kita pasarkan. Ya. Jadi sekali lagi, kita akan masuk ke dalam dunia pemasaran digital, maka mulailah langkah pertamanya dengan membuat website. Ya. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa pemasaran pada prinsipnya ada tujuan. Ya. Tujuannya itu sudah kita pelajari bahwa ada konsep yang namanya AIDA. Ya. Jadi pemasaran itu tujuannya apakah untuk menciptakan awareness atau attention, ya. Dengan kata lain memperkenalkan merek kita atau produk kita atau jasa kita, atau yang kedua yaitu menciptakan interest. Orang sudah kenal dengan produk kita, orang sudah kenal dengan merek punya kita, mana caranya membuat orang untuk tertarik dengan produk interest. Atau yang ketiga, desire. Desire, yaitu ada rasa ingin memiliki. Ya. Jadi kalau desire itu dia lebih tinggi levelnya dari sekedar tertarik. Ada rasa ingin memiliki. Jadi tingkat ketertarikan itu lebih mendalam, lebih lanjut sehingga dia membutuhkan hal-hal positif lain yang membuat dia semakin yakin untuk mau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir dari AIDA adalah A yang kedua, A yang terakhir yaitu action. Ya, di mana kita berharap terjadi transaksi pertama atau pembelian pertama dari calon pelanggan kepada produk atau jasa yang kita tawarkan. Kenapa saya katakan transaksi pertama? Ya karena kalau transaksi berikutnya itu tergantung bagaimana kualitas dari produk yang kita jual itu sendiri, bagaimana kualitas dari layanan
yang kita berikan kepada pelanggan, tingkat kepuasannya, dan sebagainya. Ya. Jadi, bicara pemasaran, ada 4 tujuan, yaitu AIDA. A pertama adalah awareness atau attention, ada nyebutnya awareness, ada nyebutnya attention. Yang kedua adalah interest, yang ketiga desire, dan keempat adalah action. Nah, tapi dari segala tujuan tersebut, ya, untuk dapat meraih semua hal tersebut, tentunya kita harus punya tempat yang dijadikan rujukan untuk para calon pelanggan mengenali produk yang kita tawarkan. Nah, disitulah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat website. Ya, membuat website. Mengapa? Karena website akan berfungsi ya 24 jam dalam sehari semalam dan 7 hari dalam seminggu. Ya, itu tujuan kenapa website menjadi penting. Jadi itulah kenapa sekali lagi website adalah hal pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami dari sebuah ekosistem pemasaran digital. Nah, langkah berikutnya sebelum ke yang lain, artinya masih banyak hal-hal lain-lain dalam manajemen pemasaran digital, ya, masih banyak. Maka langkah kedua setelah punya website adalah bagaimana website itu diakses orang. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa di penjelasan sebelumnya, website itu umpamanya adalah sebuah gedung. Sebuah gedung tempat calon pelanggan mencari informasi tentang apa yang kita tawarkan. Dia akan datang ke sana. Dia akan datang ke sana, dia akan masuk, maka nanti dia akan masuk dalam ruangan-ruangan yang ada dalam gedung tersebut. Nah, ruangan-ruangan itu kita sebut dengan halaman atau page pada website, yang mana berisi info-info spesifik tentang sesuatu hal dalam halamannya masing-masing. Ya. Maka minggu lalu kita sudah bahas minimal ada 3 halaman yang penting dalam sebuah website. Pertama adalah tentang kami, itu sebuah halaman yang menjelaskan siapa penjual ini, memperkenalkan dirinya, ya, memperkenalkan dirinya. Yang kedua, apa produk kami atau jasa kami. Jadi dia akan ada sebuah halaman website yang berisi tentang produk-produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan, sehingga calon pelanggan bisa melihat apa saja yang kita tawarkan di sana. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, dari semua itu yang minimal harus ada selain tentang kami, produk kami, tentunya adalah hubungi kami, yaitu bagaimana cara calon pelanggan dapat menghubungi kita sebagai pihak penjual. Minimal itu, ya. Mau lebih silahkan, boleh ditambah keterangan-keterangan yang lain yang lebih lengkap. Tapi yang 3 hal itu wajib ada sifatnya. Tapi persoalannya adalah website itu apa artinya sebuah bangunan, sebuah gedung yang berisi lengkap, tapi orang nggak tahu alamatnya. Kita sediakan sebuah bangunan, di mana dalam bangunan itu ada info-info lengkap, ya, isinya bagus, dan sebagainya. Ya. Namun, jika di dalam gedung itu sudah lengkap, persoalan berikutnya adalah bagaimana cara orang untuk sampai di sana. Tadi saya katakan apa artinya ada bangunan bagus, isinya lengkap, kalau pengunjung nggak tahu alamat tempat gedung itu berada. Jadi kalau kita sudah punya website, maka pikirkan bagaimana cara supaya orang bisa dengan mudah tahu alamat website kita. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa sejak hadirnya internet, ya, maka juga hadir aplikasi-aplikasi untuk
pencarian. Ya, tentu saja kita semua tahu yang paling populer dari sekian banyak aplikasi pencarian itu contohnya adalah Google. Ya, apa itu Google? Google adalah salah satu jenis dari namanya search engine. Search engine. Oke, ya. Di sini saya mau tunjukkan, ya saya pikir kamu sudah tahu semua. Ada, ya kalau kamu cari di ini Google, contohnya adalah, ya, Google sendiri adalah sebuah website. Kalau dibuka dari laptop, mungkin dia sebuah website karena bisa diakses lewat browser, ya. Tapi sebenarnya dia juga adalah sebuah aplikasi. Ya. Kalau kita buka di HP, maka dia akan jadi sebuah aplikasi. Lebih mudah kita memahami sebagai aplikasi. Ya, kenyataan ini memang sebenarnya adalah sebuah aplikasi. Aplikasi pencarian, ya, yang memudahkan kita untuk menemukan informasi yang kita butuhkan. Namun persoalannya adalah cara kerjanya search engine, ya, cara kerja search engine adalah dia mencari padanan atau relevansi kata yang kita masukkan sebagai keyword, sebagai kata kunci. Seringkali pertanyaannya adalah tidak selalu website kita yang muncul pertama. Tidak selalu website kita yang muncul pertama dari sekian ribu banyak website yang muncul ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci di Google, di aplikasi search engine. Ya. Maka muncullah persoalan bagaimana caranya supaya, ya, website punya kita muncul pada urutan yang atas ketika dilakukan pencarian. Contoh kita lihat, ya, ketika saya mengetikkan kata-kata search engine optimizations, ya, maka sebenarnya saat ini muncul 229 juta hasil. Ya, karena memang website itu banyak sekali. Ya, 229 juta alamat. Ya. Nah, bagaimana caranya punya kita itu muncul di halaman pertama? Sekurang-kurangnya kalau nggak paling atas sekali 3 pertama lah. Yang lain misalnya saya ketik, misalnya saya punya, saya mencari info tentang pempek Piko misalnya. Nah, misal, ya. Ini ada website punya Piko Palembang. Ya, sebenarnya kalau kita ketikkan pempek Piko, di sini muncul 45.400 hasil. Jadi sebenarnya ada 45.400 website yang muncul dengan mengetikkan kata kunci pempek Piko. Tentunya bagi si pemilik pempek Piko, dia pengen website dia, yaitu www.pempekpiko.id, ini muncul pertama supaya mudah diakses oleh pelanggan, mudah didapatkan. Bukan Piko-Piko yang lain, ya. Karena ini ada juga pempek Piko yang dijual orang lewat Tokopedia. Nah, kita tahu Tokopedia itu bisa aja di situ adalah Tokopedia, Shopee, ya, bukan Piko-nya langsung yang jualan, ya. Dropship, nah, juga banyak seperti itu. Jadi toko yang lain misalnya, ya, dan sebagainya. Ini bahkan Lazada juga ada dan sebagainya. Blibli.com. Tapi kepengennya si pemilik pempek Viko punya dia yang muncul paling atas. Jadi inilah yang disebut tadi namanya adalah search engine optimization.
search engine optimization. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke search engine optimization, kita bahas dulu search engine-nya sendiri. Ya. Kita bahas dulu search engine-nya sendiri. Ya. Apa itu search engine? Ya. Kita akan tonton sebuah video. Ya. Silahkan ditonton videonya. Ya. Tentang search engine. Ya. Saya share dulu videonya. Maaf Pak, suaranya nggak ada. Sebentar ya. Sebentar. Saya share sound-nya. Ya, sebentar. Ya. Bila teman-teman ditanya, apakah kamus terpintar di dunia saat ini? Maka jawabannya adalah mesin pencarian digital. Mesin pencarian digital seperti yang kita ketahui sudah sangat familiar digunakan sehari-hari oleh kita. Sebut saja yang paling populer adalah Google. Tentu teman-teman pernah mencari suatu informasi, produk atau apapun di Google. Dan pastinya kita akan mendapatkan jawabannya dengan segera. Caranya, Google akan menunjukkan sumber website yang paling relevan dengan kata atau kalimat yang kita cari, disajikan dalam bentuk baris paragraf yang tersusun masing-masing 10 per halamannya. Tentunya, sebagai pencari informasi yaitu calon pelanggan kita, mereka akan fokus pada halaman pertama pencarian, yaitu 10 teratas, terutama 3 website teratas pada mesin pencarian Google. Karena dianggap paling terpercaya, terbaru, dan tercocok dengan apa yang diharapkan oleh calon pelanggan kita. Saya akan menerangkan salah satu struktur dari mesin pencarian digital yang sangat populer di masyarakat Indonesia, yaitu Google. Seperti yang kita ketahui, pada halaman utama Google terdapat sebuah kolom pencarian yang berada tepat di tengah. Gunanya tentu untuk menuliskan sebuah kata atau kalimat yang kita ingin ketahui. Lalu, apabila kita teruskan untuk mencari, maka akan muncul hasilnya berupa susunan paragraf yang mewakilkan sebuah website tertentu. Kita menyebutnya peringkat posisi pencarian Google. Maka, peringkat tertinggi atau teratas akan sangat diunggulkan karena akan terlihat pertama kali dan menjadi yang paling relevan dengan apa yang calon pelanggan kita cari. Lalu kita dapat juga melihat terdapat beberapa menu pencarian pada Google seperti gambar, belanja, video, berita, maps, dan lainnya. Oleh sebab itu, sebuah mesin pencarian digital seperti Google dapat menampilkan jenis konten apapun yang terdapat pada sebuah website. Yang menjadi bagian terpentingnya adalah bagaimana kita menggunakan mesin pencarian digital seperti Google untuk aktivitas pemasaran digital kita. Seperti yang kita pelajari di lesson sebelumnya, kita sudah memiliki sebuah website yang berisi konten-konten digital seperti teks, gambar, hingga video. Secara tidak langsung, kita telah mendaftarkan isi dari konten-konten website kita di mesin pencarian digital tersebut. Tentunya, hal ini akan membuat para calon pelanggan kita yang menggunakan mesin pencarian digital menemukan website yang kita miliki. Namun, permasalahannya adalah apakah website kita akan dimunculkan di peringkat tertinggi di mesin pencarian digital seperti Google? Jawabannya adalah tergantung dari seberapa relevan isi website kita dengan kata atau kalimat yang dicari oleh calon pelanggan kita. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menentukan relevansi website kita terhadap kata atau kalimat di Google ini? Jawabannya adalah algoritma Google. Dan menjadi peringkat tertinggi dalam sebuah mesin pencarian seperti Google bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, terdapat suatu cara pada pemasaran digital yang kita sebut iklan Google. Biasanya, iklan Google akan muncul pada 5 pencarian teratas dan 5 pencarian paling bawah di setiap halamannya. Cirinya, pada bagian paragraf akan muncul kata iklan atau ads. Cara kerjanya adalah kita akan menentukan apa kata kunci atau kalimat yang kita ingin fokuskan atau kita kunci,
dan relevansikan dengan website kita, lalu kita akan membayar ke Google untuk setiap klik yang terjadi. Biasanya sekitar Rp500 hingga Rp5.000 per kliknya. Hal ini akan menjamin website kita berada pada 5 posisi teratas untuk pencarian kata atau kalimat yang kita fokuskan. Disinilah proses pemasaran digital terjadi, di mana para calon pelanggan kita akan menemukan website yang berisi produk atau jasa yang kita tawarkan dengan mudah. Artinya produk atau jasa kita mendapatkan attention, bahkan hingga ke tahap interest pada strategi AIDA. Di lesson selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekosistem digital media sosial. Jadi, langsung saja kita ke lesson berikutnya. Oke, jadi tadi ya sudah saya rangkum di penjelasan awal saya tadi bahwa intinya adalah kita mengiklankan atau mempromosikan materi website kita, ya, supaya mudah dicari orang, supaya mudah untuk dicari orang. Ketika sebuah kata kunci ya, dimasukkan ke dalam mesin pencari. Ya. Bagaimana caranya supaya kita muncul di awal, ya, bukan muncul di bagian-bagian halaman-halaman berikutnya. Jika kita muncul di urutan yang ke-1.000.000 misalnya, ya tidak ada gunanya. Coba kembali kepada pengalaman kamu sendiri, apakah kamu ya ketika mencari sesuatu di halaman Google, sampai berapa halaman kamu mencarinya? Ya. Saya yakin sesabar-sabarnya orang dalam mencari, paling-paling maksimum sampai halaman ke-10. Itu pun rasanya sudah setengah ogah-ogahan dia untuk mencari ke halaman 10. Biasanya kalau sudah kita buka ke halaman kedua, ketiga masih nggak ketemu apa yang kita cari, kita sudah mengganti kata kuncinya, biasanya dicari dengan search yang lain. Jadi itulah tantangan yang harus kita hadapi ketika kita selesai membuat sebuah website dan melanjutkan misi kita untuk terjun dalam yang namanya digital marketing. Ya, tantangannya adalah bagaimana website kita mudah ditemukan orang, mudah untuk diakses orang. Karena nggak ada artinya website yang canggih, website yang bagus, yang cantik, ya, yang lengkap isinya, jika ternyata tidak bisa ditemukan alamatnya oleh calon. Ya, memang kalau sekedar untuk dicari barangkali masuk dalam daftar pencarian, tapi pertanyaannya adalah pada urutan yang keberapa. Nah, untuk itu tadi sudah dikatakan ya bahwa Google sendiri sebagai sebuah entitas bisnis, Google sebagai sebuah bisnis ya, dia pun mencari keuntungan dari layanan yang dia berikan. Ya, artinya memang pada prinsipnya siapapun boleh masuk ke Google. Dia akan mengiklankan website siapapun pada prinsipnya. Tapi jika Anda ingin dapat prioritas, Anda ingin diletakkan pada urutan awal, maka tentunya tadi dikatakan Anda harus membayar kepada Google. Nah, itu yang muncul ads tadi, iklanan. Itu akan muncul pada halaman-halaman awal dari hasil searching. Ya. Itulah gunanya algoritma pencarian yang dibuat oleh Google. Ya. Nah, tapi tadi seperti yang saya katakan dari awal, bahwa ada sebuah proses optimasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mesin pencari dalam mencari sebuah informasi. Ya. Nah, itu namanya search engine optimization. Ya. Oke, ya, jadi
Artinya algoritmanya bisa dibuat, ya, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu banyak cara untuk membuat website kita bisa tampil di halaman-halaman utama. Ya, ya, kamu tahu misalnya bagaimana upaya-upaya orang ketika eh, memudahkan pencarian untuk suatu proses searching. Banyak cara, antara lain misalnya membuat hashtag, misalnya membuat hashtag sehingga ketika sebuah keyword dimasukkan dan keywordnya adalah cocok dengan hashtag, maka dia akan tampil lebih dahulu. Nah, itu cara kerja algoritmanya salah satunya ya. Tapi masih banyak cara-cara yang lain. Dan saya yakin kamu lebih paham ya, bagaimana penggunaan hashtag misalnya, bagaimana misalnya yang membuat video di TikTok misalnya supaya tampil di apa ya itu for your page, FYP ya, nah, itu istilahnya seperti itu. Oke, itu materi ekosistem kedua dari yang namanya pemasaran digital setelah website, itu adalah search engine ya, search engine. Nah, baru setelah kita mengoptimasi search engine, baru nanti kita melakukan upaya-upaya pendukung untuk lebih mengintenskan lagi pencapaian target audiens yang dituju ya, untuk mereka para calon pelanggan itu mengakses website kita. Ya. Cara mengintenskan lagi ya. Tadi dalam video tadi disebutkan bahwa bagaimana search engine penggunaannya tujuannya adalah untuk minimal menimbulkan interest, yang kedua syukur-syukur jadi desire. Tapi tentunya search engine belum bisa jadi action ya. Karena action itu akan terjadi jika calon pelanggan sudah dapat informasi yang lengkap dari apa yang kita tawarkan di dalam website dan mereka mengeksekusi action-action yang dapat melanjutkan menjadi sebuah transaksi. Jadi setelah tadi bicara tentang search engine, kemudian search engine-nya kita optimasi supaya mudah diperoleh alamat website kita, yang pada akhirnya pengunjung website kita jadi banyak. Maka seringkali orang di website juga membuat counter, ya, berapa banyak pengunjung yang sudah masuk. Tujuannya adalah juga untuk meyakinkan orang yang baru pertama kali masuk bahwa website ini sudah banyak dikunjungi orang. Memang orang banyak tertarik di sana, ya. Ini menjadi hal yang penting tentang kelengkapan dari sebuah website. Selanjutnya, ya, setelah itu, seperti saya katakan tadi, barulah kita berpikir tentang hal-hal lain yang dapat mendukung, meningkatkan ya, intensitas penggunaan website kita. Ya. Antara lain adalah memasarkan lewat media sosial. Nah, ya, selama ini saya pikir kebanyakan orang beranggapan yang paling utama adalah media sosial. Jadi ketika mereka mau jualan, pertama kali langsung buat akun media sosial. Padahal kalau kita lihat di sini secara teori, media sosial itu tugasnya sebagai pendukung. Ya, jadi sebelum membuat akun-akun media sosial untuk transaksi penjualan atau promosi dan sebagainya, pastikan dulu satu, sudah punya website. Yang kedua, kita yakin bahwa website kita mudah ditelusuri, mudah di-search oleh search engine, mudah ditemukan, sehingga pengunjung akan
banyak mengakses website kita. Nah, barulah setelah itu kita bantu ya, tingkatkan lagi intensitasnya dengan membuat akun media sosial dan gunakan media sosial sebagai tambahan ya sarana untuk melakukan pemasaran. Nah, untuk itu kita lanjutkan tonton videonya lagi ya. Dari data yang sudah kita miliki, dari total populasi masyarakat Indonesia, 56%-nya sudah Sorry. Ya. Nah, nih. sudah aktif menggunakan media sosial, atau sekitar 150 juta orang. Lalu, apakah itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online yang di dalamnya terdapat pertukaran informasi, sosialisasi, hingga terbentuk suatu komunitas atau pertemanan dari para penggunanya. Nah, media sosial yang paling populer digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah Facebook dan Instagram, di mana pada media sosial ini, pada penggunanya dapat membagikan konten yang berupa teks, gambar, hingga video. Biasanya meliputi pengalaman yang terjadi pada penggunanya, seperti foto kenangan, ucapan selamat ulang tahun kepada temannya, hingga sebuah video lucu yang akan dibagikan untuk menghibur. Hal terutama dari sebuah media sosial adalah komunikasi, di mana terdapat interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, seperti berbalas komentar pada suatu foto atau berupa pertanyaan yang akan dijawab. Lalu, apa peran media sosial pada pemasaran secara digital? Media sosial merupakan sebuah media yang digunakan secara berkesinambungan oleh setiap calon pelanggan kita. Artinya digunakan setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, dan malam. Kita harus hadir di media sosial ini untuk menangkap kebutuhan, mempererat komunikasi, dan mengenalkan produk kita atau jasa yang kita miliki. Sebagai pemasar digital, kita harus mengetahui pola atau struktur dari sebuah media sosial yang biasanya terbagi atas halaman informasi pribadi atau biodata dan halaman berbagi informasi atau status. Pada bagian halaman status, peringkat status yang muncul akan terbagi menjadi berbagai peringkat berdasarkan faktor keaktifan pengguna, kedekatan relasi, hingga relevansi konten terhadap seseorang. Di antara status atau informasi dari para kerabat, kita biasanya menemukan sebuah iklan di antara 5 sampai 7 status mereka. Terselip satu buah konten bersponsor yang secara tidak langsung menjadi bagian dari media sosial calon pelanggan kita. Hal inilah yang harus kita optimalkan sebagai pemasar digital, yaitu bagaimana kita menempatkan sebuah iklan yang sesuai dengan target pasar kita, apakah dari gender, usia, serta radius lokasi, atau mungkin memiliki ketertarikan pada hal tertentu. Di lesson selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ekosistem digital aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan lain. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung saja ke lesson berikutnya. Oke, ya kita potong dulu sampai di situ ya, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari materi tadi? Ya. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan orang ketika menggunakan media sosial untuk promosi sebuah bahan jualan? Ya, kesalahan yang paling utama, yang paling sering dilakukan adalah sering istilahnya tuh, kalau bahasa Palembangnya, sering ditabas. Ya, ingat bahwa media sosial
itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya antara lain kesamaan minat atau kesamaan historis, ya. Nih, ya. Kemudian pertemanan, ya, dan sebagainya. Seringkali orang merasa terganggu, komunikasi sosialnya itu dimasukin oleh promosi iklan-iklan. Nah, jadi tadi dari video yang kita tonton, ada pesan bahwa ketika kita mencoba memasukkan sebuah pesan yang bersifat promosi atau periklanan, sedapat mungkin jangan mengganggu kegiatan-kegiatan interaksi sosial yang memang pada dasarnya menjadi dasar penggunaan daripada media sosial itu sendiri. Nah, karena kalau sudah terlalu tajam, ya terlalu kelihatan banget orang itu jualan, biasanya orang malas untuk membukanya. Jadi iklan pada media sosial sedapat mungkin dilakukan supaya penggunanya secara tidak sadar, secara tidak sadar, secara tidak langsung, ya, melihat, menonton, menyaksikan atau membaca pesan-pesan yang sebetulnya adalah promosi. Itu kata kuncinya. Jadi dengan kata lain harus pandai, ya, harus pandai memilih kata-kata, mendesain materi, konten, ya, dan sebagainya. Nah, itulah sebab nanti akan muncul materi lanjutannya, yaitu namanya content writer. Content writer. Bagaimana kita membuat tulisan-tulisan yang orang lain membacanya itu malah bahagia, senang dia membacanya. Ya, bukan justru jadi begitu, belum apa, ini pasti iklan, ini pasti jualan, males bacanya gitu. Ya. Nah, jadi ada namanya content writer. Tahun yang lalu, kelas pemasaran tahun yang lalu, kebetulan kita ada kuliah tamu dari rekan saya, ya, salah seorang rekan saya di Telkom yang memang menanganin promosi digital untuk UMKM, ya. Nah, itu materi kuliahnya, sebenarnya kalian bisa tonton, ya. Kalian bisa lihat materi kuliahnya itu pun ada, ya, di kelas apa namanya? Nih, creative writing, digital content marketing. Nah, nih, jadi ini tidak saya hapus, ya. Ada videonya, bisa kamu tonton, ya. Bagaimana cara membuat tulisan-tulisan menarik, ya. Bagaimana cara membuat tulisan-tulisan menarik yang orang lain suka bacanya, yang orang lain suka membacanya. Orang lain tidak bosan untuk membacanya. Sehingga itu menjadi sebuah konten-konten yang menarik untuk dimunculkan dalam media sosial, ya. Dan orang akan suka bacanya itu, ya. Nih, ya, contoh tentang digital content marketing, ya, atau creative writing. Bahkan ditonton video kuliah tahun yang lalu, ya, kuliah umum tahun yang lalu. Nah, terlepas dari itu sendiri, bicara tentang content writing itu sebetulnya ya kita ada banyak dapat contoh-contohnya, ya, yang seringkali kalau kamu tidak sadar, content writing itu contohnya paling sering ada di belakangnya truk. Nah, ya,
Ada tulisan-tulisan menarik di belakang truk biasanya, di bodi truk, truk-truk pengangkut itu biasanya. Oke, sekali lagi saya ingin mengatakan kembali kepada materi tentang sosial media. Kata kuncinya adalah sosial media itu jangan diterabaskan saja, ya bahasa Indonesia ya, terabaskan. Jadi kita harus cerdik ketika memilih tulisan, membuat konten apakah video dan sebagainya yang membuat orang tertarik untuk membaca, mendengar, atau menonton, ya itu bisa tulisan, suara, atau bisa juga video misalnya yang kita munculkan di media sosial kita, apakah Facebook, apakah Instagram dan sebagainya, ya, tergantung kepada segmentasi pelanggan mana yang mau kita sasar. Ya. Kalau kita ketahui bahwa biasanya anak-anak muda ada lebih banyak menggunakan Instagram. Tapi kalau target marketnya sudah bukan lagi remaja, sudah ke kelompok dewasa, sampai ke orang tua, barangkali lebih banyak di Facebook, ya secara statistiknya ya. Namun tetap saja ada apa istilahnya, ya dalam porsi yang lebih kecil juga masing-masing juga ada tentu kebalikannya. Ya. Jadi sekali lagi, sebuah media sosial adalah upaya intensifikasi untuk lebih memperbanyak akses kepada website kita. Kata kuncinya itu sebetulnya. Karena tidak mungkin kita memberikan keterangan yang sebanyak-banyaknya, panjang lebar pada sebuah akun Instagram atau akun Facebook misalnya. Ya. Pada prinsipnya kita berharap informasi yang menarik yang kita berikan lewat Instagram atau Facebook itu pada akhirnya orang mau akses ke website kita lagi. Nah, itu kata kuncinya. Ya, sebenarnya. Nah, dan kita buat para pengguna media sosial itu suka mengakses konten yang kita buat. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa hadirnya media sosial tugasnya adalah untuk meningkatkan intensitas ya akses ke website. Jadi ada upaya mudah ditemukan websitenya lewat search engine, kemudian kita tambahkan lagi. Jadi gini, ada perbedaan, sama-sama pencari, memberikan informasi tentang website. Ya. Tapi kalau search engine itu, kita mencari orang yang memang belum tahu tentang website kita. Jadi dia masih blank melakukan pencarian. Tapi kalau apa namanya media sosial, kita mengoptimasi para pihak yang sudah berhubungan dengan kita. Artinya, apakah follower kita, ataukah friends kita. Ya. Itu kalau Instagram kan istilahnya follower, kalau Facebook kan friend. Persoalannya adalah follower itu punya follower lagi, friends juga ada friend lagi. Jadi sebenarnya tujuan kita tuh mengakses yang di luar kemampuan akses kita. Ya. Kalau sekedar kawan kita, friends kita, ya mungkin terbatas. Sebanyak-banyaknya friend di Facebook 5.000. Nah, yang kita harapkan adalah jika 5.000 orang itu punya 5.000 lagi kawan gitu loh. Nah, itu yang membuat jadi akses ke kita jadi jauh lebih banyak. Begitu juga follower. Barangkali kita nggak banyak punya follower. Ya, saya pikir ya kalau kayak saya sendiri barangkali follower saya paling-paling cuma 200, paling gitu, paling banter. Ya, jangan nggak sampai. Tapi harapannya adalah dalam salah satu follower saya itu ada orang yang punya 2.000 follower gitu. Nah, jadi sebenarnya eksistensi kehadiran dari apa namanya
media sosial ini dalam konteks pemasaran digital, sekali lagi adalah untuk mengintensifikasi ya, akses ke website yang kita buat. Pada prinsipnya itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Untuk tugas minggu lalu, sekali lagi saya mau tanya, apakah semua kelompok sudah selesai membuat website atau ada yang belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semua? Gampang ini sudah, Pak. Hah? Semua sudah. Maksud saya, apakah perlu saya perpanjang masa input tugasnya gitu loh. Kemarin saya sengaja, saya kasih waktu seminggu, saya pengen lihat dulu. Ada usaha nggak kamu? Selesai nggak seminggu? Kalau memang semua sudah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang alasan nggak cukup waktu, ya saya bisa buka lagi untuk bisa upload tugas. Sudah semua? Hmm? Sudah, Pak, kalau kelompok kami. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain ada nggak yang mau request tambahan waktu? Sudah, Pak. Saya, Pak. Hah? Kelompok. Kalau ada yang mau request tambahan waktu, saya perpanjang 1 minggu lagi. Ya. Oke ya, nanti akan saya buka 1 minggu lagi untuk tugas membuat website tersebut ya. Kalau memang masih ada ya silahkan. Atau mungkin ada yang ingin memperbaiki, ya buat lebih bagus lagi ya saya silahkan ya. Oke, nah seperti saya sampaikan minggu lalu bahwa minggu ini pun saya masih ada workshop lagi, ya masih ada workshop big data karena kebetulan saya beserta orang dosen lainnya ikutin apa namanya lomba big data hackathon ya. Jadi nanti sebentar lagi jam 9 akan ada workshop lanjutan untuk materi hackathonnya. Jadi kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan untuk berikutnya adalah saya tugaskan satu, bagi yang belum selesai silakan dilanjutkan membuat website. Yang ingin mengupgrade, memperbaiki lebih baik lagi juga saya persilahkan. Jadi nggak apa-apa, silahkan mengupload ulang tugasnya supaya lebih baik. Nah, lanjutannya adalah kamu lanjutkan dengan memikirkan bagaimana cara untuk melakukan optimasi seandainya website kamu itu dicari orang. Ya. Sekarang tugasnya ada 2, ya. Ya 2, nah, tapi bisa sekaligus dikerjakan dalam satu tugas yang sama. Jadi ini menjadi tugas berapa ini? Tugas 3 ya. Ya, tugas 3 ya. Ini kan yang kemarin tuh tugas 2 ya, ini tugas 3. Tugas 3 adalah coba kamu search di Google ya. Tugasnya adalah search di Google dengan memasukkan keyword yang menurut kamu cocok untuk website yang kamu buat. Ya, coba tunjukkan website kamu kira-kira berada di mana. Maksud saya berada di mana itu tampil nggak di urutan-urutan pertama atau justru pada halaman ke-10, halaman ke-12 misalnya. Kemudian lakukan optimasi. Lakukan optimasi.
Saya nggak minta kamu optimasi buat iklan di Google, ya. Jangan lakukan itu. Saya tidak minta itu dulu. Ya. So, kalau masang iklan di Google itu sudah pamungkas itu. Coba pikirkan cara-cara yang bisa kamu lakukan. Jadi maksud saya gini, kamu buat pencarian, searching di Google yang biasa aja, yang polosan gitu ya. Kamu cek misalnya, kalau kamu kemarin misalnya, misal lah, yang kamu jual tuh pempek misalnya. Pempeknya merek apa? Pempek Fajar misalnya. Coba cek, diketik di Google pempek Fajar, muncul nggak? Kalau muncul, dia ada di mana? Di halaman keberapa? Ya, pada urutan yang keberapa? Misal, dia ada di halaman ke-12 misalnya. Ya. Terus, apa upaya yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan posisinya supaya ketika di search di Google, muncul lebih baik? Yang pertama ya, pikirkan caranya untuk optimasi pada search engine. Yang kedua adalah coba buat promosi di media sosial yang kamu sudah punya, apapun itu. Yang punya Instagram silahkan lewat Instagram, bagaimana caranya ya, tinggal kamu capture Instagram kamu. Yang punya Facebook silahkan nanti capture Facebooknya ya, masukkan di halaman yang kamu upload ke tugas gitu. Nanti kita lihat ada nggak pengaruh dari media sosial terhadap akses terhadap website yang kamu punya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya nggak untuk tugasnya itu? Apakah cukup jelas? Ini diam semua nih, maksudnya paham apa enggak? Kalau cukup jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Paham, Pak. Jangan nanti diam-diam pas hasilnya nggak tahu apa-apa, malah. Oke, kalau gitu ya. Ini si siapa nih? Mas Agus apa nama kamu nih? Arif Rizky, Pak. Nah, Arif Rizky. Kamu ikut grup siapa? Apa, Pak? Kamu ikut kelompok siapa untuk tugas-tugas? Belum, Pak. Nah, pilih ikut kelompok mana yang sudah ada. Baik, Pak. Kamu semester lalu buat masalah ya? Iya, Pak. Ke semua dosen ya. Saya nggak mau ini kalau ada masalah lagi, jadi sumber problem lagi, saya keluarkan nama kamu dari SIMAK nanti langsung. Kalau mau kuliah yang benar. Oke ya. Kalau gitu kita akhiri ya, sebentar lagi jam 9 saya harus ikut workshop lagi nanti ya. Jadi sementara ini ya itu dulu materi kita ya. Nanti mungkin sore atau malam atau besok mungkin baru saya akan upload video rekamannya setelah saya ada waktu luang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.